Shalom, kembali lagi di Iktus Edu. Kali ini kita akan membahas mengenai Kitab Rut. Kitab Rut merupakan karya seni teologis yang menarik. Kitab ini mengajak kita merenungkan pertanyaan mengenai keterlibatan Tuhan dalam suka duka kehidupan keseharian kita. Ada 3 tokoh utama dalam kitab ini, yaitu Naomi seorang janda, Rut orang Moab, dan Boas seorang petani Israel. Kisah mereka diceritakan dalam 4 bagian yang disusun dengan baik. Mari kita bahas kisah ini secara utuh. Ayat pertama diawali dengan kalimat berikut. Pada zaman para hakim memerintah. Hal ini mengingatkan kita pada masa-masa kegelapan yang sulit dalam kitab Hakim-Hakim. Di sini kita menjumpai sebuah keluarga Israel di daerah Bethlehem yang sedang berjuang untuk melalui masa kelaparan. Dan dalam usahanya mencari makanan, keluarga ini pindah ke wilayah bangsa Moab yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Di negeri Moab, kedua anak laki-laki mereka menikah dengan 2 wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Lalu, kedua anak laki-laki dan ayahnya mati di sana. Mereka meninggalkan Naomi beserta kedua menantunya. Naomi tidak lagi memiliki alasan untuk menetap di daerah Moab. Lalu Naomi berkata kepada kedua menantunya bahwa dia akan pulang ke Israel. Naomi tahu bahwa di Israel, kehidupan janda asing yang belum menikah akan sangat sulit. Jadi dia mendesak kedua menantunya untuk tetap tinggal di Moab. Orpa setuju, tetapi Rut tidak. Rut menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Naomi, dan dia berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku." Lalu keduanya kembali ke tanah Israel bersama-sama. Pasal ini ditutup dengan kisah Naomi mengganti namanya menjadi Mara, yang berarti pahit dalam bahasa Ibrani. Dia meratapi nasibnya yang sangat tragis. Pasal kedua diawali dengan Naomi dan Rut yang berdiskusi tentang kemana mereka akan mencari makanan. Dan kebetulan pada saat itu adalah masa panen jelai. Lalu Rut pergi untuk mencari makanan. Dan tanpa ia ketahui, tanah tempat ia memungut jelai merupakan tanah milik saudara Naomi, yaitu Boas. Boas adalah pria berkarakter mulia. Ia memperhatikan Rut. Setelah Boas mengetahui latar belakang Rut, dia menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa kepadanya. Boas membantu Rut yang seorang warga imigran supaya bisa memungut jelai di ladangnya. Dengan melakukan itu, Boas sebenarnya sedang menaati perintah dalam hukum Taurat, yakni menunjukkan kemurahan hati kepada para imigran dan orang-orang miskin. Boas sangat terkesan dengan kesetiaan Rut kepada Naomi. Dia mendoakan Rut supaya Tuhan memberi upah atas keberaniannya. Lalu, pulanglah Rut pada hari itu, dan Naomi mendapati bahwa Rut sangat senang bertemu dengan Boas. Naomi berkata bahwa Boas adalah penebus keluarga. Nah, mengenai istilah penebus keluarga ini, sebenarnya hal ini merupakan tradisi di Israel, yaitu apabila seorang suami mati dan meninggalkan istri atau anak atau tanah, maka seorang penebus keluarga wajib menikahi janda tersebut, mendapatkan tanahnya dan melindungi keluarga itu. Sehingga Naomi mulai berharap bahwa mungkin masih ada masa depan bagi keluarganya. Pasal ketiga dimulai dengan Naomi dan Rut yang menyusun rencana untuk membuat Boas peka terhadap situasi mereka. Jadi, Rut berhenti mengenakan pakaian seorang janda yang sedang berkabung, dan ia akan memberi tanda bahwa ia siap untuk dinikahi. Lalu, Rut pergi menemui Boas di ladangnya malam itu. Ketika Rut mendekat, Boas terbangun. Ia sangat terkejut. Rut menunjukkan maksudnya dengan sangat jelas. Ia bertanya apakah Boas berkenan untuk menebus keluarga Naomi dan menikahi dirinya. Boas sekali lagi dibuat kagum oleh kesetiaan Rut kepada Naomi dan keluarganya. Boas menyebut Rut sebagai wanita berkarakter mulia. Itu adalah istilah yang sama yang dipakai untuk menggambarkan wanita yang ada di Amsal, yaitu Amsal 31. Boas meminta Rut untuk menunggu sampai keesokan hari, dan dia akan menebus Rut dan Naomi secara resmi di hadapan tua-tua di kota. Akhirnya pasal ini berakhir dengan kembalinya Rut kepada Naomi, dan mereka sama-sama takjub atas segala yang telah terjadi. Di pasal 4, semua itu menjadi kenyataan. Namun, pada menit-menit terakhir, Boas menemukan ada seorang anggota keluarga lain yang lebih dekat pada Naomi daripada dirinya, dan orang ini memenuhi persyaratan untuk menebus keluarga Naomi. Namun, pada akhirnya anggota keluarga ini mengetahui bahwa dia harus menikahi Rut yang adalah orang Moab, seorang imigran, sehingga dia menolak tawaran itu. Berbeda dengan anggota keluarga lain itu, Boas telah mengenal karakter Rut dengan baik, sehingga dia tetap bersedia untuk menikahi Rut. Sama seperti di bagian awal, bagaimana Rut sangat setia kepada keluarga Naomi, demikian juga Boas setia kepada keluarga Naomi. Kisah ini diakhiri dengan membalikan kondisi
dari semua kejadian yang terjadi dari pasal 1. Jadi kematian suami dan kedua anak-anak laki-laki Naomi tergantikan ketika Ruth menikah lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mendatangkan sukacita bagi Naomi. Keselarasan kisah pada bagian pembuka dan penutup sungguh luar biasa. Jadi, perlu diingat bahwa tragedi di bagian awal disertai dengan tindakan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Ruth. Ini selaras dengan tindakan kesetiaan Boaz yang membawa pada puncak pemulihan keluarga Naomi. Dan keselarasan ini juga menyoroti susunan dari pasal-pasal yang ada di kitab Ruth. Jadi tiap-tiap pasal diawali dengan Naomi dan Ruth yang membuat rencana untuk masa depan mereka. Dan hal ini diikuti pertemuan yang ajaib antara Ruth dan Boaz. Tiap-tiap pasal ditutup dengan Naomi dan Ruth yang bersukacita atas apa yang terjadi. Kitab ini disusun dengan sangat indah dan menarik. Bagian yang menarik dari kitab ini adalah betapa sedikitnya nama Tuhan disebutkan. Tokoh-tokoh dalam kitab ini berbicara tentang Tuhan beberapa kali, tapi penulis tidak satu kali pun menyampaikan bahwa Tuhan melakukan sesuatu secara langsung dalam kitab ini. Itu sungguh cerdas, karena sebenarnya pemeliharaan Tuhan sedang bekerja secara tersirat di balik setiap adegan dalam kitab ini. Jadi, sesungguhnya keseluruhan kitab ini adalah tentang Tuhan, yaitu tentang rencananya untuk memulihkan Naomi dan keluarganya. Tuhan melakukan itu melalui Ruth, melalui keberanian dan kesetiaannya yang membawa kesembuhan bagi kehidupan Naomi. Selain Ruth, Tuhan juga memakai Boaz, seorang petani bijaksana yang murah hati dan setia. Tuhan memakai integritas Boaz yang dipadukan dengan keberanian Ruth untuk menyelamatkan Naomi dan keluarganya. Kisah ini dengan luar biasa menunjukkan interaksi, tujuan dan kehendak Allah dengan keputusan dan kehendak manusia. Tuhan merangkai kesetiaan dan ketaatan umatnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan penebusannya di dunia. Dan itu membawa kita pada bagian akhir dari kisah ini. Kitab Ruth ditutup dengan silsilah yang menunjukkan bahwa anak Boaz dan Ruth yang bernama Obed merupakan kakek dari Raja Daud yang daripadanya sang Mesias berasal. Jadi, semua peristiwa yang nampak biasa saja ini ternyata terhubung dengan kisah hebat tentang penebusan Allah bagi seluruh dunia. Jadi, kitab Ruth mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan di dalam hal yang tampak sepele. Demikian Iktus Edu kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.